Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Them That Follow. Film ini menceritakan tentang seorang pasangan kekasih, yaitu Mara dan Augie, yang kurang percaya dengan tradisional pemujaan Tuhan, di mana para warga desa terikat dengan ular di desanya, dan di mana ular itu dipercaya memiliki sebuah roh. Dan suatu hari pasangan itu melakukan kesalahan yang cukup fatal, di mana ia mantap-mantap anjir, hingga ia hamil dong. Dan terlebih lagi orang tuanya adalah seorang pemimpin agama atau yang biasa disebut pastor guys. Lalu apakah mereka akan dihukum dengan ular-ular itu atau ia akan dihukum mati anjir? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang gajah bergerak filmnya dan henti-hentinya. Di awal film, kita akan melihat seorang wanita yang bernama Mara. Ia sedang mencuci piring, di mana tampaknya ia sedang linglung atau memikirkan sesuatu. Lalu ia teringat di mana saat itu ia sedang bersama kekasihnya yang bernama Augie, di mana mereka ini sedang melihat ular dong, anjir. Lalu di sini Mara bersama temannya yaitu Dilly sedang berencana ingin ke kota dengan menumpang atau nebeng di mobil orang guys. Dan sampailah ia di kota, di mana mereka mendatangi, ya bisa dibilang minimarket lah guys, di mana wanita penjaga toko ini adalah teman dari ayah Mara. Lalu di sini diam-diam Mara mengambil atau mencuri sesuatu, entah apa ya. Lalu di sini temannya mengambil barang juga dan membayar barang tersebut. Lalu wanita penjaga toko ini menawarkan agar mereka berdua diantar pulang karena rumahnya cukup jauh guys, bisa dibilang dari desa ke kota gitulah. Dimana kan ia ke kota ini menumpang juga, dan tentu saja Mara dan temannya ini bersedia. Lalu di sini mereka diantar oleh kekasih Mara yaitu Augie untuk pulang ke rumahnya, karena Augie ini ternyata adalah anak dari wanita ini guys. Lalu saat tiba, Mara pun langsung ke belakang rumahnya, dan di sini ia menyimpan barang yang ia ambil tadi. Lalu pada malam hari, Mara dan para warga desa berkumpul di suatu rumah atau ruangan untuk berdoa agar ia dekat dengan Tuhannya. Ya, jadi guys, aku jelasin dikit ya, di mana para warga desa ini membentuk suatu komunitas agar ia dekat dengan Tuhannya, di mana yang menjadi ketua yang disebut pastor yaitu ayah dari Mara guys. Di mana bisa dibilang itu adalah tradisional desa itulah. Lalu setelah acara tersebut, di sini ayah Mara yaitu pastor mengajak makan malam seorang pria yang bernama Gareth. Dan di sini tampaknya ayah Mara ini ingin menjodohkan Gareth dengan anaknya, dan tampaknya Gareth juga menyukai Mara. Lalu setelah Gareth pulang, di sini diam-diam Mara keluar dari rumahnya dan mengambil barang yang ia curi tadi. Dan ternyata barang yang ia curi itu adalah tespek jir, dan di sini ia pun memakainya. Dan setelah memakainya, tampaknya dari raut wajah Mara ini menandakan bahwa hasilnya itu positif atau bisa dibilang dia lagi ngandung guys. Lalu esoknya Mara datang untuk berdoa dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Apalagi ayahnya itu seorang pemimpin agama lah, yang bisa dibilang pastor guys.
dan ia ngandung di luar pernikahan jir. Lalu tiba-tiba ayahnya datang, di mana ayahnya ini mengira bahwa anaknya ini sedang bingung untuk menerima Gareth menjadi suaminya atau tidak. Ya anjir. Padahal kan ia bingung atau linglung serta memohon ampun karena ya atas dosa Mara sendiri ya. Lalu saat Mara sedang menuju ke suatu tempat, di sini Augie menunggunya. Di mana tampaknya Mara ini sedang tak ingin lagi berhubungan dengan Augie guys. Dan ia ingin taubat atas perbuatannya bersama Augie itu. Jadi di sini Mara berusaha untuk menghindari Augie ini. Dan juga nih Mara belum memberitahu Augie ya bahwa dirinya itu telah mengandung anaknya. Lalu di sini tibalah saat di mana Mara harus memutuskan apakah ia bersedia dipinang oleh Gareth, di mana pertemuan ini dipimpin oleh ayah Mara sendiri yang mengundang beberapa warga desa. Dan di sini Mara menjawab iya dan memberikan selimut yang ada di tangannya itu ke Gareth. Asik. Ya selimut ini bisa dibilang seperti simbol gitulah guys, bahwa nih Mara udah nerima hasil lamaran dari Gareth ya. Lalu di sini Gareth dan ayah Mara sedang berangkat ke secretnya atau tempat di mana ia memuja Tuhannya, ya bisa dibilang gereja guys. Dan ternyata di sini ia sedang dibuntuti atau diikuti oleh kepolisian. Lalu di sini Dilly mendatangi Mara dan memberitahu bahwa ada masalah di secret, dan mendengar hal tersebut langsung saja mereka berdua segera ke secret atau gereja guys. Dan ternyata di sini warga desa sudah berkumpul, di mana para polisi tadi membawa ular-ular pujaan para warga desa beserta Gareth. Karena di sini Gareth mengaku bahwa itu miliknya atau ular itu miliknya. Jadi di sini Gareth berusaha untuk melindungi ayah Mara karena jika tak ada yang mengaku ular-ular itu siapa pemiliknya, tentu saja pemimpin dari komunitasnya akan ditangkap, yaitu ayah Mara. Jadi ya Gareth berusaha untuk menyelamatkan ayah Mara guys, agar tidak ditahan atau dibawa ke kantor polisi. Lalu di sini ayah Mara mengajak anaknya untuk pulang saja karena ia belum tahu berapa lama Gareth akan ditahan oleh polisi. Lalu di sini Dilly didatangi oleh Mara dan ayahnya, di mana sang ayah ini ingin menyuruh Dilly untuk tinggal di rumahnya saja. Dan sepertinya Dilly setuju karena di sini Dilly ini tinggal sendirian atau seorang diri. Kasihan. Di mana ia tinggal di sebuah tampaknya ya mobil bekas, di mana ia telah ditinggalkan oleh ibunya yang pergi sekitar 1 bulan yang lalu. Tega amat nih ibunya, tapi entah ibunya ini pergi karena apa ya guys. Mungkin ibunya ini udah gak mau terlibat sama pujaan-pujaan tradisional warga di sini ya. Jadi dia ingin bertobat dan ya menuju kota lain lah guys. Lalu seminggu kemudian di mana Gareth telah pulang dan dibebaskan oleh polisi. Dan tentu saja di sini Mara sangat berterima kasih karena telah membantu ayahnya serta membantu secret atau gereja itu menjadi lebih baik lagi. Dan di sini Gareth pun berkata bahwa semua itu aku lakukan demi dirimu. Asik. Karena di sini faktanya memang Gareth ini melakukan atau membantu ayah Mara karena memang ia ingin mendekati Mara guys. Dan di sini juga ia sangat kagum dan sangat cinta kepada Mara, ungkapnya ya. Lalu di sini Mara sedang dicek oleh teman ayahnya, yaitu si penjaga toko tadi yang bernama Slaughter, di mana Slaughter ini adalah ibu dari Augie. Dan saat Slaughter ini mengecek kesucian Mara, di mana Mara disodok dong, anjir. Ya pakai jari gitulah guys. Dan dari ekspresi Mara yang tampak sedikit meringis, yang ternyata diketahui oleh Slaughter bahwa ia sudah tak suci lagi, anjir. Lalu di sini Slaughter pun langsung mengetahui dan berkata bahwa apakah Gareth dan ayahmu tahu? Dan Mara pun mengatakan tidak. Lalu Slaughter menyarankan untuk sementara biarkan saja seperti ini,
dan Mara hanya menunduk atau ia malu guys dengan rasa bersalahnya atas perbuatan keji yang telah ia lakukan. Lalu di sini Mara mendatangi rumah Aogi dan mengatakan bahwa ia merasa linglung atau bingung dan langsung saja ia memeluk Aogi. Dan tak lama Aogi pun segera melepas pelukan Mara dan mengatakan sebaiknya kau pergi dari sini. Dan tentu saja Mara sangat kaget dan marah. Dan Aogi pun menjelaskan bahwa aku hanya meminta apa yang kau suruhkan, yaitu menjauhimu. Lalu Mara pun pergi meninggalkan Aogi. Kimbe nih drama percintaan mereka. Lalu ternyata mereka berdua sedang diawasi oleh Slaughter, yaitu ibu dari Aogi. Dan di sini ibu Aogi mengatakan bahwa saat ini Mara sedang mengandung dan ia pun bertanya, "Apakah itu anakmu?" Dan di sini Aogi mengakui semua itu. Lalu ibunya pun menangis sesedih-sedihnya. Dan di sini ia menyuruh anaknya itu untuk segera bertaubat atas perbuatan laknatnya itu. Anjir. Lalu di sini Aogi pun menuju ke sekret di mana tempat pemuja itu dilakukan. Lalu di sini pastor atau ayah Mara mengatakan, apakah ada yang mendengar suara Roh Kudus? Dan di sini Aogi pun mengatakan ia mendengarkan. Lalu ia maju dan mengangkat ular yang mereka percaya terdapat Roh Kudus di dalamnya. Dan saat Aogi mengangkatnya, tiba-tiba saja ular itu menggigitnya Kimbe. Dan segeralah ia dibawa pulang oleh orang tuanya untuk dirawat. Lalu saat di rumahnya, Aogi memohon agar ia segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi orang tuanya mendengarkan pastor bahwa dokter tak akan menyembuhkan kecuali Tuhanmu sendiri. Jadi berdoalah. Nih betul-betul sadis atau gak ngotak juga guys tradisi zaman dulu ya. Main berdoa aja dia pikir bisa sembuh gitu anjir. Apalagi nih Aogi udah berbuat dosa lagi sama si Mara. Dosanya juga gak main-main dong. Ya mungkin berdoa dapat menyembuhkan, tapi orang-orang yang suci lah guys. Tapi ini kan si Aogi udah berbuat dosa ya. Lalu di sini Aogi memohon kepada Mara untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi Mara pun percaya terhadap ayahnya, di mana Mara menyuruh Aogi untuk berdoa juga dong. Anjir nih Mara. Udah tahu mereka berbuat kesalahan yang laknat lah anjir. Masih aja ngikutin tuh ayahnya. Dan karena Mara tak mau membawanya ke dokter, akhirnya Aogi meminta untuk menemaninya saja. Lalu di sini tak lama kemudian Gareth menyusul ke kamar Aogi karena ingin mencari Mara. Dan saat membuka kamar Aogi, betapa kagetnya Gareth melihat Mara yang tertidur di pelukan Aogi. Dan datanglah ibu Aogi yaitu Slaughter menyuruh Gareth dan Mara untuk segera pulang. Lalu di sini Dilly berusaha menyemangati Mara agar tidak larut dalam kesedihannya, dan ia juga mengatakan bahwa aku tahu kau mencintai Aogi, tapi itu bukanlah sebuah kesalahan. Dan Mara pun menjelaskan bahwa bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ia sedang mengandung anak dari Aogi. Dan di sini betapa kagetnya sahabatnya ini mendengar semua itu. Anjir. Lalu pada malam hari, di sini Gareth tampak frustasi atas sikap Mara yang mencampakkannya. Lalu pastor pun menyuruh Dilly untuk memanggilnya masuk dan makan bersama. Lalu di sini Dilly membocorkan dan mengatakan yang sejujurnya tentang Mara yang sedang mengandung anak dari Aogi. Kimbe nih Dilly. Dan langsung saja Gareth tampak lebih frustasi lagi dong, di mana di sini ia mendatangi Mara, di mana ia merasa kesal karena Mara hanya berpura-pura mencintainya, dan Mara pun mengatakan bahwa ia sebenarnya tak menyukai dirinya. Dan mendengar itu, Gareth pun marah dan berusaha melakukan permantap-mantapan terhadap Mara atau pemerkosaan anjir.
Dan beruntung saja di sini ayah Mara segera datang, di mana ayah Mara ini bernama Lemuel atau biasa disebut pastor ya. Ia datang menolong putrinya. Bahkan di sini ia tak segan-segan ingin menghabisi Gareth jika ia tak segera meninggalkan rumahnya itu. Dan disinilah Gareth berkata bahwa ini bukan salahnya dan itu bukan anaknya, anjir. Lalu di sini Mara dibawa oleh ayahnya ke sekret atau gereja untuk melakukan pembersihan dosa. Dan disinilah Mara sedang melakukan pembersihan dosa, yaitu dengan melakukan ritual ular seperti yang dilakukan Gareth, guys. Dan di sini beruntungnya Mara tidak digigit dan ayahnya menyimpulkan bahwa dosa Mara telah diampuni. Lalu ia segera menyusul Augie untuk memberikan bantuan kepadanya. Tetapi di sini ayah Mara ini melarangnya dan mengatakan apabila kau pergi dari sini kau tak akan pernah kembali lagi. Dan di sini Mara mengacukan itu dan ia pun pergi ke rumah Augie. Lalu di sini melihat kondisi Augie yang semakin parah, bahkan orang tuanya bukannya membawanya ke dokter, malah ia melakukan amputasi sendiri ke tangan anaknya yang digigit ular itu dong, anjir. Lalu di sini sampailah Mara di rumah Augie, di mana Mara meminta dan memohon agar Augie segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi ibunya menolak dan anaknya itu hanya perlu doa, anjir. Tetapi dengan bantuan ayah Augie dan sedikit perdebatan dengan Mara, akhirnya ibunya ini membiarkan Augie dibawa oleh Mara. Dan segeralah Augie membawa Mara ke rumah sakit yang dapat menolong Augie, guys. Dan film pun berakhir. Dan oke guys, itu aja dari film ini yang cukup menarik lah guys. Dimana ya kita tahu bahwa di suatu desa masih ada sebuah adat tradisional yang dilakukan. So, kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.